warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Hidayastari, NIM 19/01/2020/4264, kelas C. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pencemaran pada air. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh air deterjen atau kadar air deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi air terhadap organisme. Adapun bahan dan alat-alat yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu 7 buah gelas plastik dan 7 ekor ikan nila, yaitu deterjen, selanjutnya kertas label, sendok, dan gelas ukur, dan jam tangan sebagai pengukur waktu yang sudah ditentukan, dan air secukupnya. Untuk gelas plastik bisa diberikan nama masing-masing dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Prosedur selanjutnya, yang pertama kita lakukan, tuangkan air kepada gelas ukur sebanyak 250 ml. Lalu tuangkan air ke dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 0% sebanyak 125 ml. Selanjutnya, larutkan sepucuk sendok deterjen atau 1 gram deterjen ke dalam air. Selanjutnya, tambahkan air sebanyak 250 ml. Tuangkan air ke dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 100% sebanyak 125 ml. Selanjutnya, tambahkan air ke dalam gelas ukur sampai 250 ml. Lalu tuangkan air kepada gelas plastik yang dengan kadar 50% sebanyak 125 ml. Lalu tambahkan lagi air sebanyak 250 ml. Selanjutnya,
Tuangkan air kepada gelas ukur dengan kadar 25% sebanyak 125 ml. Lalu tuangkan air sebanyak 250 liter. Lalu kita tuangkan air sebanyak 250 ml. Lalu kita tuangkan air ke dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 12,5% sebanyak 125 ml. Lalu tambahkan air lagi sehingga 250 ml. Selanjutnya kita tuangkan lagi air ke dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 6,25% sebanyak 125 ml. Lalu kita tuangkan lagi air sehingga 250 ml. Lalu kita tuangkan lagi air ke dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 3,1% sebanyak 125 ml. Selanjutnya kita masukkan ikan nila kepada masing-masing gelas plastik yang sudah disesuaikan. Selanjutnya, awasi masing-masing perubahan sifat selama 10 menit, 20 menit, 30 menit, hingga 40 menit. 10 menit. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 0% masih bergerak dengan aktif. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 3,1% tidak mengalami pergerakan. Ikan di gelas 6,25% tidak mengalami pergerakan, tubuhnya agak memiring. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 12,5%, ikan tidak mengalami pergerakan dan tubuhnya agak memiring. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 25% tidak ada pergerakan. Ikan di dalam gelas plastik dalam kadar kontrol 50% tidak mengalami pergerakan, dan dalam tubuhnya ikan mengeluarkan darah berwarna merah. Ikan dalam gelas plastik dalam kadar kontrol 100% tidak mengalami pergerakan.
20 menit, ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 0% masih bergerak dengan aktif. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 3,1% tidak mengalami pergerakan. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 6,25% dan 12,5% sudah dinyatakan mati. Ikan di dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 25% tidak bergerak dan terdiam. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 50% tidak bergerak. Ikan di gelas plastik dengan kontrol 100% sudah dinyatakan mati. 30 menit, ikan dalam gelas plastik dengan kadar kontrol 0% masih hidup. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 3,1% dan 6,25% dan 12,5% dan 25% dan 50% dan 100% sudah tidak mengalami pergerakan dan terdiam dan tubuhnya memiring, sudah dinyatakan mati. 40 menit, ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 0% masih dapat hidup dan bergerak dengan aktif. Ikan di gelas plastik dengan kadar kontrol 3,1%, 6,25%, 12,5% dan 25%, 50% serta 100% sudah tidak mengalami pergerakan dan ikan-ikan tersebut sudah dinyatakan mati. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.